Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai tugas besar algoritma pemrograman dan juga demonstrasi dari aplikasi kami, yaitu aplikasi informasi MSDS. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, ada Brian Indaraldi dari Ilmu Aktuaria. Yang kedua, Adam Ibnu Ramadan dari Sistem Informasi. Yang ketiga, Dahayu Askade Shonde dari Sistem Informasi. Yang keempat, Siti Nur Aziza Putriauni dari Sistem Informasi. Yang kelima, Putri Titis Dewi dari Bisnis Digital. Dan yang keenam, Muhammad Arif Rifai dari Teknik Elektro. Ringkasan, MSDS atau Material Safety Data Sheet adalah dokumen yang memberikan informasi rinci tentang bahan kimia. Untuk mengatasi kesulitan mencari MSDS, diusulkan pengembangan aplikasi yang memberikan akses mudah dan terstruktur. Aplikasi ini bermanfaat bagi praktikan laboratorium dan pengelola lingkungan, memungkinkan identifikasi bahaya, tindakan pencegahan, dan respons darurat yang lebih efektif. Tujuan utamanya adalah memudahkan akses dan menyajikan informasi bahan kimia secara mudah dimengerti, dengan harapan meningkatkan keamanan dan efisiensi penanganan bahan kimia di berbagai sektor. Selanjutnya, outline latar belakang. Sulitnya pencarian dan akses terhadap MSDS yang diperlukan terjadi karena banyaknya bahan kimia yang ada dan beragamnya sumber yang menyediakan informasi. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi hal ini, kami mengusulkan pengembangan sebuah aplikasi yang akan menyediakan akses yang lebih mudah dan terstruktur ke MSDS bahan kimia. Baik, adapun tujuan dari aplikasi ini, satu, untuk memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi MSDS bahan kimia sesuai dengan kebutuhan mereka. Dua, untuk menyajikan informasi bahan kimia dalam tampilan yang mudah, dimengerti, dan relevan. Tiga, dapat mengolah database untuk menyimpan dan pencarian data bahan kimia. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Pada kelompok kami menggunakan beberapa peninjau. Yang pertama itu ada Python. Python adalah bahasa pemrograman cross-platform yang mudah dipelajari, mudah dibaca, dan open source. Dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Unix, Linux, dan macOS. Beberapa aplikasi Python meliputi pengembangan web, perangkat lunak, pemecahan persamaan matematika, scripting system, dan pemrograman microcontroller. Selanjutnya yang kedua adalah GUI atau Graphic User Interface, memungkinkan interaksi pengguna dengan perangkat elektronik melalui objek grafis seperti icon, mouse, tombol, dan menu. GUI Python dapat dibuat menggunakan kerangka kerja GUI seperti Divi, Debug, PyForm, PyQt, PySide, Remy, Tkinter, WX, dan WX Python. Yang pertama kali dikembangkan oleh Alan Kay, Douglas Engelbart, dan kelompok peneliti lain pada tahun 1979. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi dalam pemrograman merupakan blok kode yang diberi nama dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi tersebut mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu adalah fungsi internal atau bawaan yang sudah tersedia dalam bahasa pemrograman, dan user defined function yang didefinisikan sendiri untuk tugas tertentu. Fungsi membantu menghindari pengulangan dan memungkinkan penggunaan kode secara berulang dengan menuliskannya hanya sekali. Selanjutnya yang keempat ada MySQL. MySQL adalah DBMS open source dengan lisensi free software dan shareware sebagai database server gratis dengan lisensi GPL, dan MySQL termasuk dalam jenis RDBMS. Selanjutnya yang kelima ada Tkinter. Tkinter singkatan dari TK Interface, adalah pustaka GUI untuk pembuatan antarmuka Python. Dengan TK GUI Toolkit, Tkinter menyediakan widget standar dari TCL, mempermudah pembuatan program dengan menyediakan berbagai widget seperti tombol, scroll bar, textbox, dan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah Waterfall. Metode waterfall merupakan model pengembangan aplikasi dengan pendekatan berurutan dan sistematis. Tahapannya dilakukan secara berurutan, mirip air terjun, dimulai dari atas hingga ke bawah. Flowchart yang pertama, kita untuk memulainya akan muncul halaman utama. Diminta untuk memasukkan nama senyawanya,
Setelah itu akan disuruh untuk menekan enter. Setelah menekan enter, maka data senyawa dan link downloadnya akan muncul dan aplikasi selesai. Fase kedua, user disuruh untuk memasukkan judul senyawa baru, lalu Windows baru akan terbuka dan pengguna disuruh untuk memasukkan sifat dan link download senyawa yang baru tersebut. Lalu misalnya senyawa baru belum ada, akan menyimpan input ke dalam file txt dan mengupload senyawa di window utama. Bila ada, akan mengupdate senyawa yang sudah ada dengan sifat dan link download yang baru. Lalu memilih senyawa yang ada di list dan akan menampilkan sifat dan link downloadnya. Selesai. Baik, selanjutnya terdapat kendala pelaksanaan. Kendala pelaksanaan kelompok kami dalam mengerjakan tugas besar algoritma pemrograman dengan judul aplikasi informasi MSDS mengalami kendala yang sempat membuat kami kesulitan saat melakukan pengerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari waktu luang untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, menentukan program yang akan digunakan sebagai tema tugas besar ini dan konsep aplikasi yang akan direalisasikan. Yang ketiga, kendala ada pada device dikarenakan pada saat pengerjaan program yaitu device mengalami lag dan stuck. Yang keempat, kesalahan saat membuat sintaks yang terkadang tidak sesuai dengan sintaks yang seharusnya. Lalu yang kelima, ada kesalahan saat pembuatan flowchart di mana menggunakan bentuk alur yang bukan fungsinya. Selain itu juga ada beberapa kendala di luar hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat stuck, yaitu adalah pada saat di tengah pengerjaan otak mengalami stuck atau bingung mencari referensi seperti apa kelanjutan pengerjaan program tersebut. Lalu yang kedua, menemukan ide baru. Di tengah pengerjaan selalu menemukan ide baru untuk program kami, di mana tema dan program kami sudah dibentuk. Selanjutnya ada rencana tahap selanjutnya. Rencana tahapan selanjutnya dari program aplikasi informasi MSDS yang kami buat kali ini adalah kami ingin membantu memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi MSDS bahan kimia sesuai dengan kebutuhan mereka, menyajikan informasi bahan kimia dalam tampilan yang mudah dimengerti dan relevan, serta dapat mengelola database untuk penyimpanan dan pencarian data bahan kimia serta MSDS. Terima kasih. Lalu selanjutnya akan ada demonstrasi aplikasi dan penjelasan source code. Baik, saya akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi kami saat ini. Saya akan menjalankan aplikasinya dengan mengeklik F5 agar aplikasinya bisa di-run. Lalu akan muncul Windows baru. Di sini di bagian atasnya terdapat nama senyawa. Ini adalah dimana kita bisa men-search senyawa yang kita mau. Ini misalnya saya mengeklik dari tempat ini, lalu saya akan memilih salah satu senyawa dan mengeklik enter. Ia akan menampilkan informasi dari senyawa yang kita telah pilih sebelumnya. Lalu di bagian bawah ini ada terdapat link yang saya klik akan mendirekkan kita ke MSDS dari senyawa tersebut. Baik, lalu saya akan mendemonstrasikan yang bagian bawah ini. Di bagian bawah sini terdapat nama senyawa baru. Di sini kita bisa menambahkan senyawa baru. Misalnya saya mengetik KI di sini, lalu saya mengklik enter, maka dia akan membuka Windows baru, di mana di kolom yang ini kita dapat memasukkan deskripsi dan link seperti saya tulis ini sebagai contoh. Lalu di link download juga bisa diklik, bisa ditulis. Setelah itu di enter, maka hasil yang kita masukkan tadi akan muncul di kolom yang di atasnya, sesuai seperti yang sudah ditulis tadi. Lalu misalnya kita menulis
menggunakan tanda lain selain huruf dan angka, maka itu tidak bisa dan akan error karena program hanya membolehkan kita menulis menggunakan huruf dan angka saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa source code dari aplikasi kami. Di sini ada import Tkinter, kami gunakan untuk mengimpor modul Tkinter. Selanjutnya ada from Tkinter import ini, Tkinter message box, digunakan untuk mengimport beberapa kelas dan fungsi dari modul Tkinter, yaitu message box, kemudian ada import web browser. Di sini kami gunakan mengimpor modul web browser untuk membuka tautan web yang ada pada aplikasi kami. Kemudian ada import OS. Kami mengimport modul OS ini untuk menggunakannya sebagai sistem operasi seperti membaca directory. Selanjutnya ada import kelas TMTK ini dari modul TTK Themes. Kami gunakan untuk membuat window Tkinter dengan tema. Selanjutnya yaitu ada senyawa. Ini adalah variabel senyawa yang berisi direktori atau beberapa informasi senyawa yang ada pada aplikasi kami. Di sini contohnya kami sudah memasukkan NaOH, HCl, CuSO4, K-MnO4, H2SO4. Di sini contohnya NaOH, senyawa NaOH kami memasukkan deskripsi dari NaOH itu sendiri, yaitu NaOH adalah nama lainnya natrium hidroksida adalah senyawa kimia dengan rumus NaOH. Selanjutnya ada properti dari senyawa ini, yaitu berisi karakteristik dari senyawa tersebut, yaitu natrium hidroksida ini adalah basa kuat. Selanjutnya kami memasukkan link download. Di sini ada link download untuk mengakses MSDS berupa file PDF yang terhubung langsung ke website dari Smart Lab. Ini ada beberapa senyawa yang lain. Selanjutnya ada kategori. Di sini variabel kategori berisi list string, yaitu untuk membuat daftar kategori yang berisi nama kategori dari file txt yang ada pada direktori kami, yaitu berisi dari file txt dari beberapa senyawa yang sudah kami masukkan, senyawa kimia yang sudah kami masukkan, yaitu berisi deskripsi, properti, dan juga link download yang telah kami masukkan dalam bentuk teks txt, file txt. Pertama, kami menggunakan fungsi untuk memeriksa apakah input hanya terdiri dari huruf dan angka. Kita menggunakan def input salah. Fungsi ini hanya akan mengembalikan sebuah input apabila input tersebut eh, hanya terdiri dari angka dan huruf. Habis itu kita menggunakan fungsi untuk memperbarui nilai combo box dengan kategori baru. Fungsi new kategori ini hanya akan jika di file tersebut menggunakan file txt yang namanya dipisahkan oleh titik dan dipisahkan lagi dengan titik. Untuk kalau misalnya new kategori ini tidak ada di kategori, kategori ini akan memperbarui ini dengan new kategori. Untuk mencari combo box value sama dengan kategori yang telah dimasukkan bersama dengan list senyawa sebelumnya. Setelahnya ada fungsi untuk memasukkan deskripsi dan link baru ke dalam file txt. Dev masukkan senyawa baru. Dev ini untuk berfungsi untuk memasukkan senyawa yang telah dimasukkan. Bila senyawa baru tidak ada di kategori dan senyawa, senyawa tersebut akan
dibuatkan file yang yang berjudul nama yang baru yang dimasukkan oleh pengguna beserta menggunakan file txt. Lalu kita bisa mengopen file tersebut as file. Di dalamnya file tersebut di dalamnya akan berisikan dengan deskripsi senyawa baru teks yang telah dimasukkan oleh pengguna, link downloadnya yang telah dimasukkan juga. Nah, setelah itu senyawa baru yang telah dimasukkan ke dalam entry tadi dihapus dan link entry-nya juga dihapus dan akan mengupdate combo box dan akan memanggil fungsi update combo box yang ini. Habis itu ada fungsi untuk membuka tautan web saat diklik pada text link. Kami menggunakan web browser, ya, kita menggunakan input web browser. Kita menggunakan lalu kita menggunakan fungsi open link. Web browser ini akan meng- membuat agar link kita bisa untuk diklik dan akan mengalihkan ke web 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 pengguna. So, ada fungsi untuk menangani penambahan senyawa baru. Nah, eh, kita menggunakan ada value error juga. Ya, apabila eh, apa- apabila pengguna memasukkan selain dengan huruf dan angka, maka akan muncul message box yang berisikan kesalahan masukkan tidak valid harap masuk harap masukkan hanya huruf dan angka. Lalu kita membuat global link entry dan senyawa baru entry-nya supaya bisa dipanggil oleh fungsi yang lain. If senyawa baru text and input salah, ya, text yang baru. Nah, ya, di sini kita membuat Windows baru lagi yang akan muncul di atasnya app, yaitu Windows utama berbaris segini dengan title masukkan deskripsi dan nilai. Kerennya kita eh pakai segini aja. Labelnya juga ya segini aja. Lalu kita ada lagi fungsi untuk menambahkan isi file txt terkait te- kategori atau senyawa. Nah, di sini kita menggunakan fungsi untuk menampilkan filenya. Nah, file name ini fungsi yang tadi kita pakai sama dengan selected kategori. Kategori eh, yang dipilih plus harus ada txt-nya supaya bisa terbaca oleh program ini. Kita menggunakan fungsi open file name itu yang sudah dimasukkan oleh pengguna dan hanya boleh untuk melihat read only dalam tersebut kita untuk membaca dan menampilkan pop-up baru lagi, ya, sudah. Dan itu dan akan meng, meng- Baik, jadi saya akan menjelaskan dev hasil di sini. Dev hasil fungsi ini akan dipanggil ketika tombol enter ditekan. Selanjutnya selected category itu juga akan dipanggil ketika tombol enter ditekan bersamaan dengan dev hasil. Lalu
Pada line 112 sampai 113, if selected category in category menandakan jika kategori terpilih yang ada di dalam daftar kategori, maka akan menampilkan isi file terkait yang sudah dipilih. Selanjutnya pada line 114 sampai 117, jika kategori terpilih adalah senyawa, maka jendela baru akan dibuka untuk menampilkan informasi senyawa yang sudah dipilih tadinya. Selanjutnya untuk line 119 sampai 120 itu akan membuat objek teks di jendela baru untuk menampilkan konten. Di situ variabelnya konten teks sama dengan tk.text file costume. Lalu yang selanjutnya juga, lalu yang pada line 121 itu akan kita dapat memasukkan deskripsi, properti, serta tautan yang untuk kita mengunduh atau link dari MSDS senyawa tersebut. Lalu pada line 123 dicari awal teks dari tautan untuk bisa diklik agar tautan yang ingin diunduh bisa diklik. Selanjutnya pada line 124 itu akan mencari akhir dari link teks yang mau diunduh tadinya. Lalu pada line 126 dia akan menambahkan tag hyperlink ke bagian teks yang berisi tautan unduh, maka tag ini akan digunakan untuk menentukan area teks yang dapat diklik. Begitu pula pada line 127 akan memberikan warna biru dan garis bawah pada tag hyperlink sebelumnya. Lalu pada line 129 sampai 130 ia akan mendefinisikan fungsi open link yang akan dibuat saat tautan nanti diklik. Fungsi ini nanti akan membuka tautan unduh di web browser default device masing-masing. Lalu pada line 132 akan mengaitkan fungsi open link ke tag hyperlink pada saat tautan diklik, yang akan memisahkan kita untuk mengeklik link dari teks tersebut. Kode di atas membuat instance dari template TK untuk aplikasi GUI dengan tema Arch, mengatur ukuran dan judul jendela. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code yang berfungsi menampilkan label untuk nama senyawa. Pada source code berikut terdapat dua baris bahasa pemrograman, di mana pada baris pertama itu berisi variabel nama senyawa label yang di dalamnya terdapat modul ttk.label. Pada modul ini terdapat dua parameter, di mana parameter pertama itu adalah parameter input frame, di mana parameter input frame ini berfungsi untuk menunjukkan di mana label akan ditempatkan di dalam frame. Lalu selanjutnya adalah parameter teks sama dengan nama senyawa. Parameter ini berfungsi untuk menentukan teks yang akan ditampilkan pada label. Lalu selanjutnya pada baris kedua
Pada baris ini terdapat parameter pet x sama dengan 10, parameter fill sama dengan x, dan parameter expand sama dengan true. Untuk fungsi parameter pet x sama dengan 10 ini ialah menetapkan jarak polos sebesar 10 pixel di sekitar label. Lalu untuk fungsi parameter fill sama dengan x ini ialah agar label mengisi ruang horizontal. Lalu selanjutnya untuk parameter expand sama dengan true berfungsi agar label dapat memperluas frame jika diperlukan. Lalu selanjutnya pada source code membuat combo box untuk memilih kategori atau senyawa. Pada source code ini fungsinya untuk membuat combo box itu memilih kategori atau senyawa dengan nilai yang berasal dari list kategori dan case dari dictionary senyawa. Di sini terdapat dua baris, yang pada baris pertama itu terdapat variabel mencari combo. Pada variabel ini terdapat modul ttk.combobox. Di dalamnya terdapat parameter input frame, parameter value sama dengan kategori ditambah list, dan parameter state sama dengan read only, di mana parameter state sama dengan read only ini berfungsi untuk mengatur agar combo box ini tidak dapat diedit oleh pengguna. Lalu selanjutnya pada baris keduanya yang terdapat parameter site sama dengan top, parameter fill sama dengan x, dan parameter expand sama dengan true, dan yang terakhir adalah parameter pet x sama dengan 10. Pada baris kedua ini berfungsi untuk menempatkan widget pada layar pengguna. Lalu yang terakhir adalah source code untuk tombol enter. Pada source code ini terdapat dua baris. Pada baris pertamanya terdapat variabel tombol sama dengan enter, yang di dalamnya terdapat modul ttk.button dengan parameter input frame, parameter text sama dengan enter, dan parameter comment sama dengan hasil. Pada variabel ini berfungsi untuk menampilkan tombol enter pada layar pengguna. Lalu selanjutnya pada baris kedua terdapat parameter expand sama dengan true, parameter pet x sama dengan 10, dan parameter pd sama dengan 10, di mana parameter pd sama dengan 10 ini berfungsi untuk menetapkan jarak polos sebesar 10 pixel di sekitar tombol baik secara horizontal maupun secara vertikal. Baik, pada kolom 153 154 itu untuk menampilkan label untuk memasukkan senyawa baru. Kemudian 156 157 untuk membuat kolom masukan untuk memasukkan senyawa baru. Kemudian 159 dan 160 untuk menambahkan senyawa baru saat nama senyawa baru dimasukkan. Kemudian 162 untuk menjalankan loop utama aplikasi GUI untuk menampilkan jendela dan menanggapi interaksi pengguna tersebut. Sekian presentasi demonstrasi beserta penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.